Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Bella Kusuma. Saya berasal dari kelas Sosiologi A semester 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai salah satu tokoh teori sosiologi modern, yaitu Erving Goffman, dengan teori populernya dramaturgi. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada Ibu Farah Rukoya selaku dosen dalam mata kuliah Teori Sosiologi Modern di semester 4 ini, di mana beliau telah memberikan saya pemahaman, pengajaran, dan penjelasan mengenai tokoh-tokoh dan teori sosiologi modern. Nah, untuk lebih jelasnya, saya membagi ke dalam 3 bahasan. Yang pertama, biografi Erving Goffman. Yang kedua, karya populer dari Erving Goffman. Dan yang ketiga, teori populer dari Erving Goffman, yaitu dramaturgi. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu biografi Erving Goffman. Goffman lahir di Alberta, Kanada pada tanggal 11 Juni 1922 dan beliau menutup usia di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 19 November 1982 di usia 60 tahun dengan riwayat penyakit kanker perut yang beliau alami. Sebelum wafat, beliau sempat menjabat sebagai Presiden American Sociological Association pada tahun 1981 hingga 1982. Beliau merupakan tokoh sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Beliau mendapatkan gelar akademisnya di Universitas Chicago dan dikenal sebagai salah satu anggota aliran Chicago dan dikenal sebagai teoritis interaksionis simbolis. Dalam menciptakan perspektif teoritisnya, Goffman mengambil banyak sumber dan menciptakan orientasi yang khas. Selama hidupnya, Goffman sempat menduduki beberapa jabatan, di antaranya sebagai tokoh pujaan teori sosiologi, profesor di jurusan sosiologi tergengsi di Universitas California, Berkeley, ketua di Liga Hi-Fi Universitas Pennsylvania, dan menjelang tahun 1980-an, ia tampil sebagai tokoh teoritisi yang penting di akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1982. Kini beranjak kepada pembahasan yang kedua, yaitu karya populer dari Erving Goffman, di mana pada saat Erving Goffman menjadi tokoh sosiolog, beliau banyak menghasilkan karya tulis baik berupa buku atau artikel-artikel ilmiah yang jika dihitung jumlahnya ada 12 tulisan. Namun, ada satu tulisan yang sangat populer, yaitu buku yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life yang terbit pada tahun 1956, di mana buku ini menjelaskan mengenai suatu pertunjukan diri dalam kehidupan sehari-hari, atau yang nanti akan dijelaskan dalam teori populer Goffman, yaitu dramaturgi. Kini kita beranjak pada materi terakhir, yaitu teori dramaturgi, di mana teori ini merupakan teori populer dari Erving Goffman. Namun sebelum kita beranjak kepada teori dramaturgi, kita bahas terlebih dahulu apa pengertian dari dramaturgi. Jadi dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama yang dipentaskan, di mana dramaturgi ini pun sebagai jembatan dari teori struktural fungsional dan interaksionalisme simbolik. Di dalam sebuah pertunjukan terdapat penampilan. Di dalam sebuah penampilan terdapat suatu harapan sosial yang berasal dari struktur atau audiens. Dalam teori dramaturgi ini, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan fiktif di atas panggung, di mana para tokohnya memainkan karakter manusia-manusia lain sehingga para penonton dapat menggambarkan kehidupan dan dapat mengikuti alur cerita yang dipertunjukkan. Dramaturgi Goffman memperhatikan proses yang dapat menghambat pertunjukan,
Di sini Goffman berasumsi bahwa dalam berinteraksi, aktor berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan penampilan terbaiknya dan menyembunyikan kekurangannya yang dapat mengalihkan persepsi audiens terhadap pertunjukannya. Dengan mengikuti analogi ini, Goffman membagi tindakan manusia ke dalam beberapa bidang. Yang pertama, front stage atau panggung depan. Yang kedua, backstage atau panggung belakang. Front stage adalah bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi penyaksi pertunjukan dengan setting yang dipergunakan oleh aktor untuk menampilkan penampilan di hadapan audiens. Front stage ini dibagi oleh Goffman ke dalam dua bagian. Yang pertama setting, yang kedua front personal. Setting yaitu yang merujuk kepada pemandangan fisik yang harus ada ketika aktor memainkan pertunjukannya. Contohnya seperti seorang dokter tidak mungkin menjadi seorang dokter jika tidak ada ruang operasi. Front personal merujuk kepada berbagai perlengkapan yang mendukung saat pertunjukan. Nah, ini dibagi lagi ke dalam dua. Yang pertama penampilan dan yang kedua gaya. Penampilan adalah jenis dan macam serta perlengkapan yang digunakan saat pertunjukan. Sedangkan gaya yaitu ekspresi yang dilakukan oleh aktor saat melakukan perannya. Backstage atau dalam arti ruang di mana disitulah berjalan skenario pertunjukan, atau dapat diartikan pula sebagai tempat atau situasi di mana para aktor bisa secara bebas berekspresi dan tidak dalam keadaan melakukan suatu pertunjukan apapun. Menurut dramaturgi, identitas manusia tidak stabil, dapat berubah-ubah tergantung interaksinya dengan orang lain. Interaksi yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tentunya bakal melahirkan proses dan hasil yang berbeda-beda pula. Nah, sebelum berinteraksi dengan orang lain terlebih dahulu, seorang individu menyiapkan peran yang sesuai keinginan yang akan ditangkap oleh orang lain. Permainan peran ini akan berubah sesuai dengan kondisi dan waktu berlangsungnya suatu interaksi dalam situasi sosial. Sebagai contohnya, yaitu ketika seorang ibu-ibu menjalankan perannya sebagai seorang guru. Bagaimanakah peran seorang guru? Yaitu biasanya peran seorang guru bijaksana, ramah, penyabar, baik hati. Nah, di sini murid juga berperan sebagai audiens. Nah, ini yang dinamakan front stage, di mana seorang ibu-ibu menjalankan perannya sebagai seorang guru. Nah, lalu bagaimana backstage-nya? Nah, backstage-nya itu ketika seorang ibu tersebut pulang ke rumahnya dan ternyata seorang ibu tersebut sibuk. Beliau sibuk karena pekerjaan domestiknya yang cukup banyak seperti menyapu, mengepel, mengurus anak, dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan peran backstage dan front stage. Kesimpulan dari teori dramaturgi ini, jadi teori yang menggambarkan kehidupan sosial selayaknya sebuah pementasan dalam sebuah teater, di mana ketika berinteraksi menurut Goffman, mereka ingin menyajikan gambaran yang akan diterima oleh banyak orang atau oleh orang lain. Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan. Terima kasih telah menonton.